Salam dari gunung, Pak Ibu. Saya sekarang ada di Gunung Labu. Di belakang saya terhampar lahan pertanian yang subur. Negeri ini sangat kaya raya. Ini baru potret kecil aja dari tanah air kita. Tapi yang mengejutkan adalah kenapa masih 60% warga negaranya itu dalam taraf kemiskinan. Tidak cuma miskin, tapi mayoritas kita ini sakit. Angka diabetesnya hampir 20 juta. Itu tahun 2020. Kemarin saya dapat berita bahwa Kasat kita bilang banyak prajurit TNI yang sakit dalam usia muda. Ini sangat memprihatinkan. Kalau yang TNI aja banyak sakit, apalagi yang sipil. Jadi negeri yang kaya raya ini, jika generasinya itu lemah, nggak sehat, plus miskin, mau jadi apa? Negeri ini butuh orang yang cerdas dan sehat. Nah, untuk itulah Karnus sejak berdiri concern ke hal tersebut. Awalnya kita prihatin saja, kenapa dari petani-petani ini nggak dihargai? Misinya Karnus itu bagaimana dari petani tanah air kita ini mereka dapat harga yang pantas, langsung terdelivery ke masyarakat. Namun di pertengahan jalan ternyata sudah terjadi tanda kutip pembodohan masyarakat, sehingga masyarakat itu seolah-olah tersihir lidahnya. Mereka nggak mau lagi memakan makanan alami, sehingga mereka makin sakit. Kampanye Karnus itu berbeda. Kita sampaikan ke masyarakat, saat ini terjadi pembodohan tentang asam lambung. Asam lambung itu jahat, padahal dari asam lambung itulah jika dia netral, maka terjadi banyak sekali penyakit-penyakit. Saat ini mereka membeli obat-obat penenang lambung, dan obat-obat itu Bapak Ibu, semua itu lisensi dari luar negeri. Jadi semakin banyak warga negara kita membeli obat, uang warga negara kita akan dibawa ke luar negeri. Di sisi lain, ini pasien tidak sembuh-sembuh. Ini kan seperti kita ini dilemahkan tanda kutip secara keilmuan. Nah, begitu kita mulai mengkampanyekan bahwa asam lambung itu tidak jahat, maka runtuhlah skema-skema pohon penyakit ini. Tapi kalau hanya teori, tidak masuk Ibu. Kalau sakit lambung, nggak boleh makan penenang lambung, bagaimana? Ya kita tambal. Dengan apa tambalnya? Dengan pati resisten dari petani kita, dari pisah bekatul dari petani kita, tulang sapi negeri kita. Kita ramu mereka. Dari petani kita ambil harga yang pantas. Yang proses adalah anak bangsa. Semua karyawan kita anak bangsa semuanya. Kemudian dijual, diedukasi oleh para reseller, para pendekar Nusantara. Anak bangsa semuanya. Sampailah ke masyarakat. Begitu di masyarakat mereka membeli. Uang masyarakat akan balik ke kita semuanya. Akhirnya uang itu akan sampai ke petani. Terjadilah siklus ekonomi yang sehat. Di sisi lain, pasien-pasien ini dia makin sehat. Ini masyarakat banyak profesi. Ada yang dokter, insinyur, birokrat, ada yang ibu rumah tangga, mahasiswa, TNI, hingga menteri dan presiden. Semua sehat. Mereka bisa berkarya membangun negeri ini. Nah, Bapak Ibu, inilah misi kita. Jadi kalau Bapak Ibu bergabung sebagai pendekar Nusantara, hanya sebagai bisnis oriented, Anda salah besar. Ada misi mulia yang Anda emban saat ini, Bapak Ibu. Apa misi itu? Pertama adalah mencerdaskan, menyehatkan anak bangsa. Ilmu dilawan dengan ilmu. Pembodohan masyarakat dilawan dengan ilmu yang benar. Racun dilawan dengan makanan manusia. Yang kedua, kita ratakan ekonomi ini. Someday, Bapak Ibu, karena kampanye tentang ilmu dasar Karnus ini akan masif, dan insya Allah masif lewat Anda semuanya, maka akan terdengar ke luar negeri. Kita akan ekspor dalam bentuk jadi AG Karnus, beras Karnus, teh Karnus. Kita nggak akan lagi ekspor dalam bentuk pisang mentah, beras mentah. Enggak, itu udah kuno itu. Mereka butuh ilmu kita, sehingga makin makmur negeri kita. Inilah sumbangsih kita. Nah, Bapak Ibu, jika perusahaan-perusahaan lain itu yang mereka tidak punya misi semulia ini, mereka mati-matian mencari omset, mereka mati-matian untuk membesarkan cuan mereka, mestinya Anda lebih dari mereka. Karena adalah masalah harga diri bangsa kita. Kalau bukan kita, siapa lagi, Bapak Ibu? Semoga masih ada jiwa-jiwa pejuang mengalir ke darah kita semuanya. Saya yakin Anda sebagai pendekar Nusantara. Salam dari saya, tetap semangat. Sampai ketemu 29 Juli.